Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhat tulab qabla bidayatid dars hayya aniyah summa naqra basmalah wa du'a qabla ta'allum. Sebelum kita belajar, santri-santri marilah kita niatkan dulu, kemudian membaca basmalah dan juga doa ketika akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita itu masih akan melanjutkan pelajaran pada bab pertama yang berjudul al-unwan, alamat ya. Kemarin kita telah membahas al-qiraah atau bacaan yang ada di bab al-unwan ini. Kemarin juga kalian sudah mencoba mengartikan al-istima'. Al-istima' itu artinya mendengarkan. Yang mana di situ ada madrasah artinya sekolah, kemudian bait artinya masjid, bait itu artinya rumah, kemudian masjid ya masjid, kemudian unwan itu artinya ya alamat, sari artinya jalan. Kemudian ini hadza baiti, ini rumahku. Baiti fi syari' mawar raqmu rabi'ah. Rumahku di jalan Mawar nomor 4. Zalika baiti, itu rumahku. Baiti fi syari' Soekarno-Hatta raqmu al-khamisa asar. Rumahku di jalan Soekarno-Hatta raqmu. Hatta raqmu berarti sampai nomor 15. Aina baituka, di mana rumahmu? Baiti fi syari' malaka raqmu tasik, berarti ya tasi'ah atau tasik. Rumahku di jalan Malaka nomor 9. Aina baituki, baiti fi syari' malati raqmu isrin atau isrun. Di mana rumahmu? Rumahku di syari' malati, jalan Melati nomor 20. Nah, sekarang kita itu akan melanjutkan materi tentang al-hiwar. Al-hiwar itu artinya percakapan. Bagaimana kita ketahui kalau percakapan itu nanti minimal ada 2 orang. Nah, ini ada sebuah percakapan antara ustazah dan at-tulab, antara guru perempuan dan juga murid-murid. At-tulab itu merupakan jamak dari tolib. Kalau tolib yaitu tolib atau tolibah itu santri atau murid. Kalau at-tulab itu berarti santri-santri atau murid-murid. Kalau at-tulab itu jumlahnya banyak, santrinya banyak. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ustazah. Assalamualaikum ayyuhat tullab. Assalamualaikum wahai santri-santri. Ayyuhai itu ya wahai atau hai santri-santri. Kemudian dijawab oleh at-tullab, santri-santrinya. Waalaikumsalam warahmatullah ya ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah ya ustaz. Berarti waalaikumsalam warahmatullah wahai ustazah. Wahai ustazah. Ini ketika salah satu hak orang muslim kepada yang lainnya itu mengucapkan salam ya. Ketika kita di jalan, kita ucapkan salam kepada sesama muslim seperti itu. Kemudian di antara yang lain itu menjenguk ketika sakit dan mengiringi jenazahnya ketika ada orang yang meninggal. Nah, ini ketika kita menjawab salam itu disunahkan lebih lengkap jawabannya. Misalnya ini, kan kalau ustazahnya tadi assalamualaikum, dijawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Itu lebih lengkap, itu lebih baik. Kalau lebih lengkap lagi waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau ada lagi lebih lengkap lagi waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh, seperti itu. Pokoknya kalau orang kita mendapatkan salam itu kita lebih baik menjawabnya itu lebih sempurna, seperti itu. Lanjut. Al-ustazah, kaifa halukum? Kaifa bagaimana, halukum keadaan kalian atau kabar kalian. Kaifa halukum bagaimana keadaan atau kabar kalian. Dijawab sama santri-santrinya.
Alhamdulillah nahnu bi khair wa sa'adah. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Nahnu kita bi khair baik wa sa'adah dan bahagia atau gembira boleh. Alhamdulillah nahnu bi khair wa sa'adah. Alhamdulillah kita baik dan bahagia atau gembira ya boleh. Sama ustaznya, ustazah, sorry kok ustaz terus dibahas. Ustazah, ya Solih, aina baituka, aina di mana baituka rumahmu. Ya Solih, wahai Solih, aina baituka di mana rumahmu. Sama Solih dijawab, baiti rumahku, fisari di jalan Wijaya, rokmu nomor, arba'ah 4, baiti fisari Wijaya rokmu arba'ah, rumahku di jalan Wijaya nomor 4. Nah kalau rumahmu ini baituka ya, diingat-ingat itu kalau laki-laki, karena Solih itu laki-laki. Ustazah bertanya kepada Solih, Solih itu seorang laki-laki maka memakainya ka. Nah kalau rumahku itu belakangnya ditambahi hiya seperti ini. Baiti, jadi rumahku. Kemudian ustazah bertanya lagi, wa anti, dan kamu perempuan. Ya Khadijah, wahai Khadijah. Khadijah ini nama istri Rasulullah ya. Aina baituki, di mana rumahmu? Nah ini karena yang ditanya itu Khadijah, dan Khadijah itu seorang perempuan maka baituki. Tadi kalau yang atas kan laki-laki, Solih itu baituka. Itu bedanya ya. Kalau laki-laki itu baituka di fathah, kalau perempuan itu baituki di kasroh. Sama Khadijah itu dijawab baiti rumahku fi syari di jalan Ahmadiyani, ya Ahmadiyani rokmu asyrah nomor 10. Baiti fi syari Ahmadiyani rokmu 10, rumahku di jalan Ahmadiyani nomor 10. Jangan lupa kalau rumahku itu menjadi baiti. Kalau baitiki itu rumahmu perempuan, makanya ada rumahku surgaku, baiti jannati, rumahku surgaku. Rumahku jannati berarti surgaku, baiti jannati. Lanjut, ustazah bertanya lagi. Baituki ba'id minal anil madrasah. Baituki ba'id anil madrasah. Baituki berarti rumahmu perempuan kepada Khadijah, karena tadi Khadijah yang ditanyai. Ba'id, ba'id itu artinya jauh. Anil madrasah dari sekolah. An itu dari, madrasah itu sekolah. Baituki ba'idun anil madrasah. Rumahmu jauh dari sekolah. Ba'id itu jauh. Lawannya ba'id itu qarib, itu dekat. Rumahmu jauh dari sekolah. Nah kemudian ada lagi ini Khadijah. Afwan ya ustazah. Afwan itu artinya maaf atau permisi juga boleh. Aina baituki, di mana baituki, rumahmu. Maksudnya rumahmu ke ustazah. Nah ketika kita akan bertanya ke orang yang lebih tua kan biasanya maaf pak atau permisi pak mau tanya. Nah ini kalau di bahasa Arab pakainya afwan. Afwan ya ustazah, maaf ya ustazah atau permisi ya ustazah. Nah, itu ekspresi mau bertanya kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih dihormati. Afwan ya ustazah, maaf ya ustazah. Aina baituki, di mana rumahmu? Nah, sekarang ganti Khadijah yang bertanya kepada ustaz. Nah, kepada ustazah. Ustazahnya menjawab, baiti, rumahku fi syari, di jalan Wijaya Kusuma, rokmu nomor tis'ata asyar 19. Baiti fi syari Wijaya Kusuma rokmu tis'ata asyar. Rumahku di jalan Wijaya Kusuma nomor 19. Kemudian Khadijah, syukron, terima kasih. Sama ustazahnya dijawab, afwan, terima kasih juga. Nah afwan ini juga bisa menjadi jawaban dari syukron. Emang umumnya kalau kita diberi ucapan terima kasih, ada orang yang bilang syukron sama kita jawabannya afwan. Sebenarnya untuk afwan itu ada beberapa arti.
Saya tadi baca-baca ada sekitar 5 arti kenapa kata afwan itu dijadikan jawab sebagai syukron, ucapan terima kasih. Padahal afwan itu artinya ya maaf atau ya minta maaf. Itu ada. Tapi kalau kita mudah mengartikannya, kalau syukron kenapa dijawab afwan itu kita artikan afwannya itu sebagai terima kasih juga seperti itu. Itu mudahnya seperti itu. Syukron afwan. Syukron terima kasih, afwan terima kasih juga atau terima kasih kembali. Seperti itu ya. Sudah berapa menit? Sudah 10 menit. Kesimpulannya yang pertama itu tadi ada beberapa kosakata. Yang pertama itu baitun. Baitun. Nah, baitun ini kan sebenarnya artinya rumah. Tapi ketika kita tambah menjadi baituka. Ini menjadi rumahmu laki-laki tapi ya. Ketika menjadi baituki berarti menjadi rumahmu perempuan tapi mu yang orang yang diajak bicara di sini perempuan. Nah, ketika ditambah ya menjadi baiti ini menjadi rumahku seperti itu. Ada lagi ketika ditambahi ha menjadi baituhu misalnya ya, baituhu. Ini menjadi rumahnya, tapi seorang laki-laki. Rumahnya seorang laki-laki. Terus kalau ini kita tambahi baituha. Nanti ada ini. Seperti ini. Baituha. Nah, hak di sini menunjukkan rumahnya, tapi perempuan seperti itu. Jadi masing-masing mempunyai pasangan kak sama ki. Ya menjadi rumahmu tapi bedanya kamunya itu laki-laki sama perempuan. Hak sama hu sama juga seperti itu tapi rumahnya laki-laki atau perempuan. Seperti itu ya. Mungkin ini yang dapat Pak Zaini sampaikan itu tadi jangan lupa artinya tetap ditulis itu saja. Afwan nahtatim dirasatana bilhamdalah ya bilhamdalah wa bilhamdalah alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.